Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat kontras yang tajam antara hati manusia yang keras dan rencana keselamatan Allah yang penuh kasih. Injil mencatat bahwa setelah menyembuhkan orang pada hari Sabat, orang-orang Farisi keluar dan bersekongkol untuk membunuh dia. Lalu Yesus mengetahui niat mereka, mengundurkan diri tetapi bukan dalam ketakutan, melainkan untuk melanjutkan misinya dengan cara yang lebih dalam, yakni menyembuhkan dan mengajar dalam kelembutan. Saudara-saudari, Yesus dianggap ancaman karena kebenaran dan kasih-Nya mengguncang sistem keagamaan yang kaku dan sombong. Orang-orang Farisi lebih memilih kekuasaan, kehormatan, dan aturan lahiriah daripada membiarkan hati mereka dibuka oleh kasih dan belas kasih Allah. Kita juga diundang untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita terbuka terhadap suara Tuhan yang mungkin datang dengan cara yang tidak kita harapkan? Apakah kita membiarkan kesombongan atau kemarahan menutup hati kita terhadap pertobatan? Alih-alih melawan balik, Yesus tidak berdebat dengan para penentangnya, tetapi memilih menyembuhkan, mengajar, dan membangun kerajaan Allah dalam kesunyian dan kasih. Maka dikenapilah nubuat Nabi Yesaya yang dikutip Injil hari ini. Ia tidak akan berbantah atau berteriak, bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Yesus memperlihatkan bahwa keselamatan datang bukan lewat kekerasan, tetapi lewat kelembutan yang menyembuhkan. Hari ini kita semua diundang untuk menjadi alat kasih dan kesembuhan itu. Dalam keluarga, komunitas, bahkan media sosial, kita bisa memilih menjadi pembawa damai, bukan perpecahan. Yesus adalah hamba Tuhan yang menderita bukan karena kelemahan, tetapi karena kasih yang total. Ia mengajarkan kita, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudari, dalam hidup kita pun ada banyak bentuk salib, ketidakadilan, kekecewaan, penyakit, atau penderitaan batin. Tetapi Yesus tidak meminta kita memikulnya sendirian. Dalam persatuan dengannya, salib menjadi jalan menuju kebangkitan. Salib bukan hanya beban, tetapi cara Allah membentuk hati kita agar serupa dengan hati putranya. Injil hari ini membawa kita kepada satu pertanyaan penting. Apakah kita ingin menjadi seperti orang Farisi, tertutup dan keras kepala, atau seperti Yesus, lembut, setia, dan membawa kesembuhan? Marilah kita mohon rahmat agar kita mampu membuka hati dengan rendah hati terhadap kebenaran, menjadi pribadi yang menyembuhkan dalam kelembutan, dan setia memanggul salib sebagai hamba yang melayani dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat resahku.